Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Alhamdulillah, di tanggal 3 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah Allah perjumpakan kita kembali bertepatan tanggal 30 April 2025 Masehi. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, setelah lebih kurang 2 bulan kita berpisah karena ada Ramadan, kemudian di bulan Syawal mungkin di antara kita masih ada yang puasa 6 sehingga belum melanjutkan kajian. Sebenarnya di pekan yang lalu alhamdulillah sudah diberi kabar, tetapi terlambat sudah agak siang dan kita belum ada persiapan, tetap dipaksa datang saja kajian umum. Nah, ini kalau memaksa-maksa itu nanti pembahasannya lain arahnya. Jadi kalau tidak ada persiapan, sepertinya belum berani untuk bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita sampaikan semuanya ini, apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masalah agama, seolah-olah kita menandatangani apa yang kita sampaikan tentang agama Allah, itu seolah-olah kita ini Allah, syariat Allah ini yang diajarkan oleh Nabi, kita tanda tangani. Seolah-olah seperti itu. Jadi bukan sembarangan. Yang penting ini kita sampaikan, kan ada landasannya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Yang penting kita sampaikan. Ada yang terlalu luas memahami hadis tersebut. Tidak, perhatikan. Balighu anni, sampaikanlah dariku. Berarti dari Nabi SAW, bukan dari kantong kita, bukan dari pendapat kita, bukan dari retorika kita, tetapi dari Nabi SAW. Itu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, al-ilmu qala Allah. Ilmu itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul, yaitu perkataan Rasul, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-sahabah, dia menambahkan dengan sahabat, karena sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah manusia atau generasi atau golongan atau orang yang langsung dibina oleh Nabi SAW, dan mereka tidak berani menambahkan dan mengurangkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, apa yang mereka ketahui, tidak berani mereka. Contohnya saja adalah ketika Umar memberi saran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi saran kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi sesuatu perangan
yaitu peperangan Yamamah, banyak di antara hufaz, para sahabat yang hafal Al-Quran itu wafat, syahid. Lalu kata Umar, kalau dibiarkan ini berbahaya, kata Umar. Lalu diusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, dijelaskan begini, hendaklah dibukukan, istilahnya dituliskan, wahyu-wahyu itu dikumpulkan yang biasanya dihafal oleh para sahabat, atau di pelepah-pelepah kurma, atau di bagian yang mana yang bisa ditulis. Jawaban Abu Bakar, saya tidak berani apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban Abu Bakar. Karena Abu Bakar tidak berani apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi demi kemaslahatan, lama-lama akhirnya itu mulai ditulis dan dibentuklah para sahabat yang menulisnya, dibukukan, Zaid bin Thabit dan seterusnya. Ada timnya juga, diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, juga di antara sahabat penulis wahyu, dan seterusnya. Akhirnya di zaman Utsman itu semua mushaf disatukan. Semuanya, ada beberapa mushaf yang terkadang berbeda dialeknya, itu hanya satu saja, mushaf Utsman. Mushaf Utsman itu yang akhirnya berkembanglah, dikirimlah ke negeri-negeri kaum muslimin jadi panduannya. Jadi sampai itu maslahat seperti itu, Abu Bakar tidak berani melakukannya. Kan tetapi karena masukan, usulan, ditambah ini dan ditambah kesepakatan para sahabat juga. Jadi itu bukan ada orang itu Al-Qur'an itu bid'ah, kan ada zaman Nabi, tidak. Itu yang melakukannya adalah khulafaur rasyidin. Jadi kalau kita ambil dalilnya, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin, berarti itu sunnah khulafaur rasyidin. Jadi memang zaman Nabi tidak ada yang mushaf, itu tidak ada dalam berbentuk tulisan berupa kitab, itu tidak ada. Tetapi di zaman sahabat dan di zaman khulafaur rasyidin itu semuanya dikumpulkan. Itu adalah berdasarkan wahyu taufiqiyah. Jadi berdasarkan wahyu Nabi yang mengajarkan kepada sahabat urutan ayat itu, surat itu mulai dari Al-Fatihah. Ini padahal kita mengetahui wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi bukan itu yang pertama, tetapi diajarkan oleh Nabi, ini nanti di sini posisi saya, ini nanti di sisi posisi. Jadi semua sahabat dikumpulkanlah, akhirnya jadilah yang kita di zaman kita ini. Tentu zaman dahulu, di awal-awal dahulu tidak ada titik. Jadi kalau ba itu tidak ada titik, mana yang ba, mana yang ta, mana yang sa. Nah, kalau sekarang kan masih mendingan. Kalau kita orang-orang Arab gundul yang tidak ada baris masih mendingan. Bagi yang mempelajari nahwu saraf itu mereka mengetahuinya. Ini marfu', ini mansub, ini kasrah, seperti itu. Bisa dipelajari. Tapi zaman dahulu awal-awal itu setiap penulisan tidak ada titiknya. Titik tidak ada. Kalau baris bisa dipelajari, istilahnya zaman sekarang para maksudnya talabul ilm itu bisa, orang-orang yang mempelajari bisa. Ini titiknya tidak ada. Mana yang ba, mana yang ta, mana yang sa. Begitu juga dengan jim, nggak ada titiknya. Titik di sini atau kha nggak ada. Ha saja semuanya. Tetapi di zaman itu mereka mengetahuinya. Bayangkan, mereka mengetahuinya. Ini ba, ini. Saking pahamnya mereka, saking mengetahuinya mereka dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW yang disampaikan kepada mereka. Kemudian yang disampaikan juga mungkin sudah sudah disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz yang sebelumnya sudah mengisi tentang bagaimana supaya semangat setelah Ramadan, bulan Ramadan, jangan sampai kita menjadi Ramadaniyun, itu orang-orang yang hanya beribadah atau kenal Allah di bulan Ramadan. Jangan sampai, karena itu adalah bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum. La ya'rifuna Allah illa Ramadan. Dia tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Ketahuilah ikhwani fi din a'adzakumullah, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Rabb di bulan Syawal, Rabb di bulan Zulqa'dah, Rabb di bulan Zulhijjah dan seterusnya sepanjang masa.
Itu sama robnya. Apa yang membedakan? Memang di bulan Ramadan kita semangat, ada ghirahnya. Karena memang itulah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi kita mudah melakukan. Terlebih kita melakukan puasa di siang hari. Jadi nafsu kita, nafsu syahwat kita itu dikecilkan, terkecilkan dia. Yang tempat lalu lalangnya di aliran darah syaitan yang mengganggu kita, itu sedikit kesempatan mereka untuk merayu, memberikan was-was. Dan itu memang, lihatlah kita di bulan Ramadan semangat, ibadah semangat, baca Quran semangat, semuanya semangat, infak semangat, semangat saja kita beribadah. Nah, itu salah satu keutamaan bulan Ramadan. Cuman permasalahannya, apakah setelah Ramadan berlalu juga keimanan kita, jubah keimanan kita gantung untuk tahun depan? Enggak. Seharusnya dengan Ramadan tersebut kita terlatih, karena kita di madrasah Ramadan, ditarbiyah di bulan itu agar menjadi hamba yang bertakwa. Itulah yang kita lakukan di sepanjang tahun kita. Itu makanya ulama banyak menjelaskan bahwasanya orang yang hanya taat di bulan Ramadan itu Ramadaniyun. Tidak boleh. Bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk kaum. Jadi tetap kita senantiasa belajar, senantiasa beribadah, senantiasa berdakwah, apapun yang kita sanggup. Sabar kita. Sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan mungkin berlanjut kajian, tidak mungkin mau kita datang ke sini, karena ke sini butuh kesabaran. Bukankah sabar itu, kata ulama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menahan maksiat kepada Allah, sabar di dalam takdir buruk, musibah yang menimpa, itu sabar. Jadi butuh kesabaran kita. Dan itu agar kita tidak merugi. Kita ketahui ayatnya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Cuma dikecualikan di ayat berikutnya, ditafsirkan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang tidak mungkin seseorang beriman tanpa talabul ilmi, tanpa belajar. Di mana dia akan beriman? Dia tidak belajar usulul iman, iman yang 6 perkara, tidak belajar. Jadi seseorang bisa beriman itu dengan belajar, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim, dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan mempelajari akidah yang sahihah, dengan mempelajari manhaj. Mana yang manhaj? Kebanyakan seseorang dia mengaku manhaj salaf, akan tetapi di dalam prakteknya ikhwani banyak. Dan itu yang terjadi di DKI Jabodetabek, keluhan para teman-teman yang karena mereka yang ustadz-ustadz yang lain yang kita terlepas dari pembicaraan panggung yang sekarang, yang mirip seperti itu juga kan, banyak ustadz-ustadz yang ada panggung, ada ini yang sekarang sebagian ustadz kita ada seperti itu juga. Kita terlepas dari masalah itu karena bukan kapasitas kita, karena mereka yang melakukan itu lebih berilmu daripada kita. Cuman terlepas dari itu, sekarang di Jakarta datang ke Ustadz A, datang ke Ustadz B yang tidak jelas manhajnya. Yang Ustadz tersebut memang dalam penyampaian lembut, selembut kapas. Tetapi kalau mencela pemerintah, mereka satupun kebijakan pemerintah tidak mereka tidak setuju. Kapan mereka setuju? Kalau dari golongan mereka, dari partai mereka, dan kita mengetahui itu. Tapi selagi bukan dari yang mereka usung, itu semua salah kebijakan-kebijakan. Nah, jadi itu yang banyak sekarang. Dan lalu bagaimana di Pekanbaru kita saksikan, kalau ada ustadz yang dari luar itu rame. Masjid yang sebesar Abu Darda, Raudatul Jannah atau Al-Badar, itu tidak muat menampung ikhwan dan akhwat. Dan kalau pakai mobil lama keluar, tunggu dulu yang kendaraan bermotor. Tapi kalau kajian akidah tahawiyah, Ustadz Rahman, siapa aja itu? Akidah dibahas, ado-ado aja. Ini ikhwan fillah,
Universitas Madinah, muqarrarnya dipelajari ini akidah tauhid. Tanyalah kepada ustaz-ustaz kita, apa muqarrarnya Ustaz? Akidah tauhid dipelajari. Cuman tentu berbeda syekh yang di situ menjelaskan dengan apa namanya ke ustaz kampung adalah hak itu beda. Syekh itu dia menguasai bukan satu syarah saja, semua syarah telah dibacanya lalu disampaikannya, disampaikannya kepada para mahasiswa. Begitu juga di majelis-majelis di Masjid Nabawi. Nah, cuman yang matanya sama. Tidak mungkin mereka merubah. Misalnya wa qaulu nu'minu bimalakatil maut. Tidak mau mereka merubahnya. Berarti bukan matan atau yang dipelajari. Jadi sama, matanya sama tetapi syarahnya yang jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Tapi yang penting kita paham, oh ini inti-inti Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah ini kata atau kelompok yang semua berebut. Karena hanya satu itu yang selamat. Semuanya mengaku Ahlussunnah. Orang Asy'ariyah mengaku kami ini Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Maturidiyah mengaku kami ini Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Salafi, manhajus salaf mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ditanyakan apa itu tauhid? Aduh beraja itu Ustaz. Tapi lalu lupa. Tauhid padahal inti dari manhajus salaf dakwah tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ketika ditanya apa itu tauhid, enggak usah bahasa Arabnya, yang dipahami aja lah. Lupa Ustaz. Jadilah bagaimana, bukan kita meremehkan, karena Allah itu akan membagikan ilmu sebagaimana Allah memberikan rezeki berupa rezeki. Kan ada yang dilebihkan berupa harta. Begitu juga ada ilmu itu yang Allah lebihkan, dia hafal Quran hadis, juga pemahamannya yang bagus. Ada yang hanya juz amma, ada yang kadang juz ammanya lupa-lupa, ada. Nah, kadang ada yang dapat, sekarang dapat, besok sebagaimana yang berbicara seperti itu. Dapat yang ini lupa, dapat ini. Karena maksiat. Itu karena maksiat. Kita mengetahuinya dan kita berada di zaman itu. Kita berada di zaman waliyazubillah, apalagi praktek yang di lapangan seburuk-buruk tempat, di pasar itu semuanya ada. Seburuk-buruk tempat. Mudah-mudahan Allah jaga, karena itulah bentuk dari ma'isyah. Allah mudahkan ma'isyah di situ, sehingga alhamdulillah salah satunya yang kami rasakan ketenangan batin ketika menyampaikan sedikit yang kita ketahui dari agama Allah, itu bahagia. Kenapa bahagia? Kita tidak pulang ya pulang, ini yang ini. Datang orang ramai, alhamdulillah. Tidak datang orang, alhamdulillah. Yang penting diizinkan. Dan di tahun ini ada satu tempat yang tidak ada kabar, tapi alhamdulillah Allah ganti dengan yang lain, dipenuhkannya jadwal yang biasanya mengajar, istilahnya menyampaikan ilmu di masjid-masjid atau di musola-musola, di kampus ada jadwal penuh di kampus, kelas karyawan, menggantikan mata kuliah dari Buya Faisal Abdurrahman rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kubur beliau, meluaskan kuburnya, menerangi kubur beliau, dan mengampuni segala kesalahan. Ada 3 mata kuliah yang melanjutkan yang beliau ajar waktu beliau masih mengajar di Stay Imsa. Itu kita lanjutkan, dan itu pun kelas karyawan, bukan kelas reguler tapi kelas karyawan, hari Jumat dan Sabtu, dan itu penuh karyawan. Dapat pula jadwal ba'da asar di semester 4, dan ketika mulai baru 5 menit langsung tidur mahasiswa. Dari kapan? Karena baru dari kapan kuliah? Dari pagi Ustaz, jam 8 kami kuliah. Berarti pantasan wajah-wajah lowbat semua. Jadi akhirnya enggak menyampaikan materi karena baru 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan dimulai bulan Ramadan kemarin. Jadi akhirnya bercerita kisah bagaimana ternyata nasib dosen dan mahasiswanya sama, yaitu sama-sama tidak diterima di Madinah. Di UIN. Jadi saya udah 3 kali coba Ustaz, saya udah ini Ustaz, akhirnya enggak terima. Ana dulu ya tahun 2006 juga coba-coba muqawalah. Qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal enggak. Jadi kita senasib dikumpulkan di Stay Inside.
Yang tadi ngantuk jadi melek. Jadi kadang-kadang ada suka duka menggantikan yang awalnya biasanya di dosen sebelumnya yang Allah panggil lalu menggantikan di tengah jalan. Terkadang itulah kelemahan kelas mahasiswa. Terakhir sama Buya sampai di mana pelajarannya? Satu pun tidak ada yang ini sampai di sini sampai tidak ada, tidak sesuai dengan keinginan. Ada Ustaz, tapi kami lupa. Ada Ustaz, tapi kami lupa ya. Karena mungkin lalu diluruskan niat mereka antum. Jadi kita kadang-kadang bawa berbeda, kita mengajar di tingkat SMA atau SD atau yang lainnya. Lalu kita bawakan suasana kampus yang formal, lalu kita katakan saudara di sini sudah mahasiswa, kita ajak pola pikirnya saudara mahasiswa bukan santri di sini. Jadi santri dari Abu Darda, santri dari dulu mereka di Abu Darda, di Umar, di Al Furqan, di Nukathir, sekarang kumpul sama kita. Jadi ini semuanya bermuara di sini. Jadi mereka sudah bekerja, alhamdulillah mengajar, ada ngajar di Al-Mishkah, ada ngajar di sini, alhamdulillah. Jadi dibangkitkan niat lagi. Jadi jangan sampai niatnya itu mencari gelar, jangan. Jadi tetap berusaha. Tetapi bedanya dahulu ketika di pondok mungkin ini harus hafal, ini harus murojaah, ini dicatat, diparaf sama musyrif. Kalau sudah mahasiswa enggak, kita semua mengaturnya. Kalau kita pingin lebih, kita ada maktabah, silahkan duduk di situ. Perbanyaklah waktu di situ. Jadi dibangkitkan semangatnya. Alhamdulillah ada yang hilang ngantuknya, dan bagi yang sampai jam 6 sampai maghrib. Itulah diantara itu yang semester 4. Tapi alhamdulillah untuk semester 2 itu masih fresh, masih pagi, dan semangat mereka karena sudah mau 3 kali pertemuannya, akhirnya kita ambil metode makalah, diskusi, presentasi. Alhamdulillah semangat, ada yang menulis, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ini cikal bakal untuk nyusun di yang terakhir di skripsi. Itu sedikit tentang ba'da Ramadan, dan alhamdulillah semuanya sudah, kecuali yang satu tempat dan satu lagi pemberitahuan, yaitu Masjid Ubay. Mereka semacam rombak yang besar, ada ustadz yang diganti, dan ada yang mereka telah membuat Dewan Suro. Kelebihan Dewan Suro, apabila kita tidak istilahnya tidak memakai ustadz itu di jadwal, tanda tangan Dewan Suro. Jadi bukan pengurus. Jadi Dewan Suro ada misalnya 5 orang ustadz di situ, ditandatangani oleh ketua. Jadi ustadz juga yang mohon maaf untuk jadwal ini jadi tidak masalah. Tapi kalau pengurus kan berat, kita segan sama ustadz itu, masa dia nggak boleh lagi berdakwah. Itu kelemahannya. Jadi semacam itu, dan beliau berjanji di bulan Zulqa'dah akan disusun jadwalnya, kata yang di Masjid Ubay. Itu sedikit muqaddimah bagi kita, dan insyaallah dengan mengharap ridho Allah, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan melanjutkan kembali insyaallah setiap hari Rabu Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-41. Jadi bukan baru kemarin kita, tapi sudah ke-41. Sebelum kita lanjutkan ini, di pertemuan kita yang ke-40 itu disebutkan bahwasanya kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bil kiramal katibin. Jadi kita ambil satu poin sebelumnya agar sedikit connect, menyambung. Kami juga beriman kepada para malaikat yang ditugaskan menulis, kiraman katibin. Kemudian fa innallaha qad ja'alahum 'alaina hafidhin, di mana Allah menjadikan mereka sebagai penjaga bagi kita. Jadi di dalam sehari semalam itu ada 8 malaikat yang mengawal kita. 8 malaikat yang mengawal kita, yang 2 yang menulis kitabain, dan 2 yang menjaga hafizain. Di shift yang pertama, kita bahasa kita supaya mudah dipahami. Shift yang pertama itu di waktu subuh. Shift yang kedua di waktu asar. Itu pergantian, subuh, asar pergantian. Dan itulah keutamaan salat bardain, dua salat dingin.
yaitu subuh dan asar. Subuh kita mengetahui dinginnya, asar kenapa dingin? Karena sudah menjelang matahari terbenam, sudah sore, tidak seperti zuhur yang panas. Ketika malaikat itu berganti, lalu Allah berfirman menanyakan bagaimana ditinggalkan hambaku. Lalu kata malaikat yang lupa apa ini. Jadi lalu menjawab firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sedang beribadah kepada Engkau. Jadi apabila kita sholat subuh berjamaah, kemudian sholat asar berjamaah, maka kita ditetapkan sebagai orang yang baik itu ketika pergantian malaikat, ketika malaikat mendatangi dan meninggalkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang katibaini tadi, dua malaikat pencatat amalan kiri dan kanan, yang baik dan yang buruk. Kemudian hafizain yang depan dan belakang. Jadi 4 di waktu antara subuh dan asar, dan 4 antara asar dan subuh. Itu telah kita pelajari di bulan Sya'ban sebelum kita memasuki pembahasan tentang sekitar puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi ini mengingat kembali itu yang terakhir kita pelajari. Jadi ini intinya tentang iman kepada malaikat. Kita sudah jelaskan malaikat itu adalah malaikat Allah yang paling patuh. Lalu kita sebutkan beliau dari cahaya malaikat tersebut, lalu bagaimana dan seterusnya. Dan mereka mempunyai sifat-sifat, ada yang memiliki 600 sayap, sudah kita singgung. Seperti malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan Nabi melihat ketika wahyu pertama, Nubi Abi Iqra, Nabi diangkat menjadi Nabi itu dengan diturunkannya Iqra, wa ursila bil muddatsir, dan diangkat menjadi Rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Nah, jadi ketika itu Nabi melihat sosok malaikat Jibril yang sebenarnya, menutupi ufuk. Takut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah beberapa bolak-balik Nabi, sehingga akhirnya turun di tanggal, menurut riwayat itu di malam 21 Ramadan. Yang jelas itu adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, jadi ketika melihat itu Nabi ketakutan, lalu mendekatlah Jibril, Iqra, menggigil Nabi, tidak bisa Nabi. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya aku tidak bisa, ana biqari, sesungguhnya aku tidak bisa membaca dan menulis. Diulang lagi, Iqra, ana biqari, seterusnya. Lalu yang terakhir dipeluk erat-erat Nabi SAW, sehingga kata Nabi, sulit Nabi bernafas. Baru dibacakan 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya 5 ayat yang pertama. Menggigil Nabi, pulang berjumpa dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, lalu minta selimut. Selimuti aku. Yang kita ketahui akhirnya setelah itu pergilah ke rumah Waraqah bin Naufal menanyakan tentang perihal tersebut. Kata Waraqah bin Naufal yang mengetahui kitab baik itu Taurat dan Injil, kata Waraqah, hadza huwa namuz. Itu adalah namuz. Maksudnya malaikat Jibril sebagaimana yang telah turun kepada Musa alaihi salam. Itu sedikit tentang malaikat dan tugasnya Adapun di poin yang ke-41 ini, di pertemuan yang ke-41 ini, itu di poin yang 169. Tafadhal, kita dengarkan apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, yakfi.
kita bahas malaikat maut dulu, karena kalau disambung itu sudah azab kubur, sudah panjang lagi pembahasannya. Kita fokus kepada malaikat maut dulu. Nanti kalau insya Allah bisa ditambah, kita tambah, tapi sepertinya enggak. Mau azan Isya, mungkin poin ini saja dulu, beriman kepada malaikat maut, itu saja dulu insya Allah. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan dalam matan Al-Aqidah Tahawiyah, wa nu'minu bi malakil maut, kami juga beriman kepada malaikat maut. Beliau mengatakan tersebut karena sebelumnya sudah menyebutkan beriman kepada kiraman katibin al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin, yaitu yang ditugaskan untuk mencabut ruh semua makhluk. Jadi semua selain Allah itu alam. Itu harus kita yakini. Selain Allah itu alam. Kita termasuk dari bagian alam. Itu makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi alam itu semuanya selain Allah. Makhluk seluruhnya itu alam namanya. Ini viral pula kata semesta nanti. Semesta menunjukkan. Terlepas dari itu. Jadi yang penting kita berarti kita alam, ya kita alam, bagian dari alam. Yang khalik cuman Allah. Selain Allah itu alam. Baik itu langit, bumi, itu alam semuanya. Alamin yang disebutkan. Itu makanya didefinisikan oleh diterjemahkan itu mencabut ruh semua makhluk. Nah, itu makhluk. Padahal ada yang tidak ada punya nyawa, makhluk-makhluk mati gitu kan. Tapi di situ. Jadi selain Allah itu makhluk, itu alam. Kita bagiannya. Manusia bagian dari alam tersebut. Dan seluruhnya itu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Itu hanya sangkaan, itu hanya dugaan orang-orang itu saja. Tidak ada satupun kebenaran dari anggapan orang-orang yang menjadikan ilah-ilah selain Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Baik. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu di dalam surah As-Sajdah, Qul yatawaffakum malakul mauti wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nah, ini biasanya kita ada sebagian masjid di subuh Jumat. Nah, ini kita dengarkan ini. Di ayat 11 katakanlah bahwasanya malaikat maut yang telah mewafatkan, tapi kita nanti akan kita pelajari apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Karena Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah taala membawakan nas-nas riwayat-riwayat yang sahih sehingga itu banyak bermanfaat bagi kita yang mempelajarinya. Jadi qul, katakanlah ya tawafakum malakul mautil ladzi uqila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu rabbikum turja'un dikembalikan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi kalau kita belajar di waktu dahulu di masa MDA masa SD, itu malaikat maut penjawab nyawa itu namanya Israel. Itu tidak ada nasnya. Yang ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis itu malaikat maut. Penamaan Israel itu adalah dari Ahlul Kitab. Itu adalah dari Ahlul Kitab, bukan dari penamaan yang sahih. Jadi sebagian riwayat-riwayat dari Israiliyat itu datang. Sebagai di mana di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan sebagian athar menyebutkan malaikat maut itu Israel katanya. Dan inilah pendapat yang terkenal kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ini yang banyak beredar di asar-asar. Akan tetapi yang sahih, nama yang sebenarnya adalah malaikat maut. Baik itu dalam Al-Quran dan Nabi juga mengatakan itu malaikat maut yang mana
tugasnya yang kita sebutkan di matan ini mencabut ruh setiap makhluk. Di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat ketika mencabut malaikat maut mencabut ruh salah seorang lelaki dari kalangan Ansor. Jadi kita ambil apanya saja, terjemahan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya malakal maut." Nah, jadi tadi di Al-Qur'an malaikat maut juga, di sini di hadis juga malaikat maut juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya malakal maut, urfuq bi sahibi fa innahu mu'min." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlemah lembutlah terhadapnya, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Sahabatku ini adalah orang yang beriman. Lalu malaikat maut menjawab, wahai Muhammad, tenangkanlah dirimu, senangkanlah hatimu, karena sesungguhnya aku selalu berlaku lemah lembut kepada semua orang mukmin. Jadi berbahagialah kita jika kita wafat dalam keadaan beriman. Itu dicabut oleh malaikat maut tidak seperti orang kafir, tidak disentak, akan tetapi itu sangat pedih. Hatta Nabi SAW, karena maut itu innal mauta as-sakarat, maut itu ada sakaratnya. Nabi merasakan, Nabi sendiri merasakan betapa pedihnya sakaratul maut. Ada yang diantara sahabat mengatakan, menceritakan kepada anaknya bagaimana pedihnya sakaratul maut, bagaimana kulit yang dikelupas, dibuka tersebut, lalu bagaimana duri-duri yang ada di dalam mencabut duri-duri, kan ada duri-duri yang banyak itu, seperti itu dicabut. Ada yang menyebutkan seperti itu. Meskipun demikian, ada kabar gembira. Itu bagi orang istiqomah. Dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Jadi selain malaikat maut ada malaikat yang lain untuk memberi kabar gembira yang mendatangi orang yang beriman, orang yang istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, lalu dia istiqomah ketika wafat. Malaikat maut datang dan ada malaikat yang lain memberi kabar gembira. Tatanazzalu alaihi malaikah, datang malaikat, lalu apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut dan jangan bersedih. Jangan takut, jangan bersedih terhadap apa yang ditinggalkan, baik itu istri, anak, cucu, rumah, harta, pekerjaan dan seterusnya. Jangan takut dan jangan sedih. Lalu di akhir ayat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabarlah, kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Jadi kata Ibnu Katsir juga, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, itu adalah orang-orang yang ikhlas. Orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau membawakan beberapa tafsiran innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu itu, berapa tafsiran. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, adalah orang yang senantiasa berada di atas tauhid, menjauhi kesyirikan. Bukankah itu tauhid juga? Bukankah itu ikhlas? Jadi semakna, dengan redaksi berbeda tetapi maksudnya sama. Itu orang yang beriman, yang istiqomah, yang mengatakan Rabbnya Allah, yang dia berada dengan di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, yang ikhlas, itu yang mendapat kabar gembira tersebut. Nah, itu yang dialami orang yang mengalami sakratul maut. Kita selesaikan riwayat yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir ini. Lalu kata di dalam hadis ini, kata malaikat maut, dan perlu engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa tiada suatu penghuni rumah pun di bumi ini, baik di kota maupun di kampung, dan baik di daratan maupun di laut, melainkan aku jabat
tangan, maksudnya ruh mereka setiap hari sebanyak 5 kali. Jadi itu tugas malaikat maut. Nah, bayangkan setiap hari ada yang dicabutnya nyawanya, sehingga aku lebih mengetahui siapa yang kecil dan siapa yang besar dan dari mereka daripada diri mereka sendiri. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, seandainya aku hendak mencabut nyawa seekor nyamuk, aku tidak mampu melakukannya melainkan setelah mendapat perintah dari Allah. Nyamuk saja malaikat maut tak bisa mencabutnya kecuali dari perintah Allah, setelah Allah memerintahkanku untuk mencabutnya. Jadi teringat kita di pelajaran kita sebelumnya tentang takdir, bagaimana ketika malaikat maut mendatangi Nabi Adam setelah Nabi Nabi Adam apa Nabi Daud itu? Nabi Adam. Kata Nabi Adam, bukankah masih ada 40 tahun lagi hidup? Kata malaikat maut, apakah engkau lupa? Bukankah 40 tahun umurmu telah engkau berikan kepada Daud? Lalu kata malaikat, begitulah manusia, sering mengingkari kakek moyangnya saja. Nabi Adam mengingkari juga dan suka juga berbantah-bantah, suka juga membuat alasan. Nah, jadi memang begitulah manusia, juga sering lupa juga. Meskipun ada nikmatnya, kata ulama, ada nikmat lupa. Di antara nikmat lupa, kesedihan yang lalu-lalu kita tidak ingat lagi. Yang musibah itu, ini lupanya lupa hutang, ini musibah. La haula wala quwwata illa billah. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi. Setelahnya ada beberapa yang perlu kita bahas, ada beberapa ayat yang bisa kita pelajari insyaallah. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Tadi kita terhenti dalam riwayat yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir ketika membawakan sebuah riwayat menafsirkan dalam surah As-Sajdah ayat 11. Kemudian dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dalam surah Al-An'am ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan 21, salah. Ayat 61. Nanti bisa dilihat, dicek di rumah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal qahiru wal fawqa ibadi, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Lalu wa yursilu alaikum hafazah, dan diutus kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, dan ini telah kita bahas malaikat penjaga. Lalu disebutkan juga bahwasanya di ayat yang lain, wahum la yufarritun, itu di akhirnya, dan malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Jadi ketika malaikat maut dan malaikat yang lainnya ditugaskan, baik itu ketika mencabut nyawa makhluknya, tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun, ketahuilah malaikat-malaikat tersebut tidak melalaikan tugasnya. Jadi ketika ruh tersebut diwafatkan, bahkan para malaikat itu memeliharanya, menjaganya, menempatkannya menurut apa yang Allah kehendaki. Apakah dia termasuk orang yang bertakwa, maka ditempatkan di aliyin yang tinggi, dan apabila dia yang buruk maka ditempatkan ke sijillin, tempat yang bahkan itu ditolak. Nanti kita jumpai di riwayat hadis Bara' bin Azib, akan tetapi tidak dibawakan di sini. Di sini dibawakan oleh pensyarah ketika membahas tentang azab kubur, wa bi adzabil qabri liman kana lahu ahla. Jadi setelah ini insyaallah kita juga akan mempelajari hadis Bara' bin Azib tentang bagaimana kondisi seseorang, baik itu orang mukmin dan orang fajir, orang yang berdosa, ketika dicabut ruhnya, bagaimana kondisinya, lalu apa yang ditanyakan. Yang kita ketahui itulah pertanyaan malaikat pertama, itu man rabbuk. Nah, itu yang hadis yang panjang, yang hadisnya berstatus hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan seterusnya, dihasilkan oleh Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz. Nanti kita bahas tentang masalah hadis Bara' bin Azib tadi. Adapun yang di sini di dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Jadi Allah itu akan mewafatkan jiwa yang tentunya yang disebutkan ada malaikat yang diutus, dan itu sampai waktu yang ditentukan. Jadi wa ajalin ila ajali musamma, jika ada ajal itu sudah ditentukan, idza jaa ajalum la yastakhiru dan sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu datang, maka itu tidak dapat dimajukan sesaat pun, dan juga tidak bisa dimajukan sedikit pun. Jadi di situ ada malaikat maut, juga ada nanti ada malaikat rahmah yang menyertainya, ada malaikat azab. Nah, jadi itu makanya ketika sakaratul maut, orang di hadis orang yang taubat setelah membunuh 100 jiwa lalu berebutan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ah, ini bagian saya, ini bagian saya. Karena malaikat rahmat dan azab mengiringi. Dan ketika itu kita singkat saja, setelah dia membunuh 100 jiwa, dia pergi ke tempat lain untuk membenahi jiwanya, untuk membenahi dirinya, untuk bertobat kepada Allah, wafat di tengah jalan.
Jadi berebut juga malaikat azab dengan malaikat rahmat. Akhirnya yang tempat itu didekatkan, negeri yang dituju didekatkan, sehingga jaraknya dekat kepada tempat tujuan. Maka akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Jadi itu. Jadi banyak malaikat yang menyertai. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa yang seperti ini, adapun orang yang fajir itu semuanya mengalami penciuman yang tersiksa mereka. Siapa yang wafat ini? Baunya busuk ini segala macamnya. Taib. Jadi kita mengenal ruh, ada mengenal nafs. Sama-sama ruh, nafs, jiwa. Ada orang yang jiwanya sudah tidak ada lagi. Ada yang mengatakan ruhnya sudah tidak ada lagi. Adapun pembahasan pembahasan nafs itu ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita ketahui. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Wa ma ubari bin nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu." Jadi aku tidak bisa menguasai jiwaku, sementara jiwa itu cenderung kepada keburukan. La'ammaratum bisu. Jadi ada jiwa itu cenderung kepada keburukan, illa man rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabb. Itu yang pertama, itu masalah jiwa nafs. Adapun kemudian lawamah, la uqsimu bihadzal balad wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawam itu adalah mengumpat. Lawamah adalah orang yang suka mengumpat, mencela. Jadi lawam, lawaim jamaknya. Adapun lawamah itu yang suka mencela, suka mengumpat. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Ketenangan itu kita mengetahui dengan beribadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub dalam surah Ar-Ra'd. Jadi jiwa tersebut diumpamakan oleh ulama kita itu seperti kuda yang pacu, seperti kuda perang. Apa namanya kudanya? Kuda kot, apa namanya? Yang untuk itu jiwa kita itu seperti itu. Butuh dilatih, dan dia cepat berpindahnya. Jiwa kita bisa berpindah ke lamaratun bisu, bisa berpindah kepada lawama, bisa berpindah ke tumainnah. Dengan latihan. Kuda kalau tidak latihan dia tidak bisa lari kencang seperti itu, tidak bisa dibawa perang. Ada latihannya juga. Begitu juga jiwa kita, nafs kita, dan salah satunya adalah nikmat dari Allah dengan dibiasakan jiwa kita itu dikekang di bulan Ramadan. Itu salah satunya. Adapun ruh, yas'alunaka 'anir ruh dalam surah Isra, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku. Jadi tidak bisa kita menjawab ruh. Ada orang bertanya ruh, dan ini asbabun nuzulnya ketika ahlul kitab orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh. Nabi tidak bisa jawab, akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Karena apabila itu benar berarti dia memang rasul. Karena itu sudah ada di Taurat. Akan tetapi ketika ruh, kata Nabi, turun firman Allah, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabb. Jadi kalau ada orang bertanya tentang ruh, sok-sok tahu ruh, dia sok-sok tahu pula. Wa ma utiu min ilmi illa qalila. Jadi tentang ilmu ruh itu sedikit yang Allah ketahui, yang Allah beritahukan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang tahu dia mengenal ruh ini segala macam, ini ruh, yang ruh sebenarnya itu itulah Tuhannya. Karena nufikha di dalam wa nafakhtu bihi ruh, dan kami tiupkan ruh. Berarti kan itu Allah yang apa? Ini kita sedikit belajar widayatul wujud. Orang widayatul wujud, ruh itulah yang Allah. Ini sedikit bagaimana menyimpangnya mereka. Jadi itu yang mereka katakan. Mana yang sebenarnya kita?
Kalau kita yang sebenarnya, jasad kita setelah wafat dimatikan. Ini jangan diambil ya, nanti diyakini juga. Ini yang salah. Nah, kalau di video apa itu tanda silang ini ya. Tanda silang bikin namanya. Ini yang salah. Nanti Ustaz rupanya ahli wihidatul wujud juga. Jadi pas itu mana yang kita sebenarnya? Kita sebenarnya adalah ruh itu katanya. Dan ini kita berdebat kepada orang-orang batiniyah, bercerita seperti itu. Nah, itulah kita yang ada, yang sebenarnya kita itu, itulah Tuhan, itulah Allah. Jadi dalam diri kita Allah, iya katanya. Katakanlah. Ini ada yang keyakinan seperti ini, wihidatul wujud, dan sampai sekarang ada. Dan itu kita sempat berada. Berarti di tempat hewan-hewan itu Allah juga, iya katanya. Ini Allah juga, ini Allah juga, ini. Dalam hati, wah benar-benar itulah syubhat yang telah menghancurkan keimanannya. Karena tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada. Jadi seolah-olah dia mempelajari lebih dalam, akhirnya diselewengkan oleh syaitan, oleh iblis. Waliyadzubillah. Kemudian ruh itu adalah makhluk. Ruh itu makhluk. Jadi dalil umumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai'. Jadi Allah itu khalik segala sesuatu. Khalik bagi seluruhnya alam ini, dan ruh itu bagian dari alam juga. Jadi salah orang yang mengatakan, orang wihidatul wujud mengatakan seperti itu. Lalu yang bisa kita bahas juga yaitu tadi tentang nafsu sudah kita pelajari. Nah, jadi malaikat Jibril itu juga ada disebut juga dengan Ruhul Amin. Ruhul Amin. Jadi di sini pembahasannya tentang jiwa, dan kita tidak boleh membunuh jiwa, wala taqtulu anfusakum, mengenai nafs tadi sudah banyak juga di sini disebutkan. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa aidahum bi ruhim min, dalam surah Mujadilah yang di ayat yang terakhir, ayat 22. Taib. Nah, ini jadi nafs itu adalah sifat, jiwa itu adalah sifat. Itu perlu kita kita garis bawahi, tadi lupa memberitahunya. Jadi ada sifat amaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Kemudian yang tadi lawamah, kemudian mutmainnah. Berarti itu sifat. Lalu bagaimana, apakah ruh itu dengan nafs itu sama? Nah, ini pembahasannya yang tidak sampai ilmu ketika mengulang lembaran ini tidak jumpai apakah ruh itu sama dengan nafs atau tidak. Cuman yang kita ketahui tadi, nafs itu adalah sifat yang ada perbedaannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun ruh itu ada batasannya, yaitu ruh itu kulir ruh min amri rabbi. Jadi kita tidak usah memperpanjang-panjang pembahasan tentang ruh. Apakah itu ruh itu abadi karena dia yang dicabut, apakah abadi atau tidak, itu tidak sampai ilmu kita. Jadi apa sesuatu yang tidak kita ketahui, jangan sampai bertakalluh. Istilahnya kita memberatkan diri untuk mengetahuinya. Cukup firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Kita jawab firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85, qulir ruhu min amri rabbi. Mengenai ruh itu adalah urusan Rabbku. Aku tidak diberi pengetahuan tentang itu. Nah, sudah cukup kan? Sudah tahu tentang nafs, ruh, sudah tahu gitu kan? Nah, alhamdulillah, itulah yang dicabut oleh malaikat, yaitu ruh kita. Kadang ada yang mengatakan jiwa, itu juga kita jelaskan tadi pembagiannya. Dan mungkin di pertemuan yang ke-40 kita cukupkan satu poin tadi saja. Adapun tentang azab kubur, tentang bagaimana keadaan orang di kubur, jadi pas juga ya. Setelah malaikat maut langsung membahas tentang kubur. Jadi akhir dari dunia itu adalah kubur, barzakh, dan itu adalah awal dari akhirat. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Akhirnya jadi sepanjang-panjang cita-cita, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi apapun, menjadi CEO, apapun jadinya, ujung-ujungnya adalah barzakh. Dan itu awal dari kehidupan akhirat.
Itu yang perlu kita. Dan itulah kita gunanya belajar tentang keimanan. Itulah sepanjang apapun angan-angan kita, itulah akhirnya. Yang kita kumpulan sekian triliun, kuadriliun, triliun, kuadriun, apalagi banyak kuadriliun itu di atas tiga ya, triliun, kuadriliun, lagi banyak, tak berapa jumlahnya itu enggak kita bawa kecuali yang kita infakkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika tidak menguasai seluruh apa yang disyarah oleh Imam Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullah, karena tadi memang jadwal padat, ngajar online sampai 9:30, lalu janjian sama promotor 1 disertasi, kemudian mengejarkan kajian jadwal di Taqwa zuhur, lalu ada perlu juga pas hujan itu, ada perlu juga, lalu tadi sempat baca sedikit pada asar. Itu makanya tidak seluruhnya bisa dipelajari apa yang dibahas, tetapi yang tadi alhamdulillah itu poin-poin pokoknya. Mudah-mudahan kita memahami tentang malaikat maut, tugasnya, kemudian kita mengetahui jiwa yang bahasa Arabnya nafs, begitu juga dengan ruh. Dan kita juga sebutkan bagaimana kelompok yang menyimpang, yaitu wihdatul wujud, bagaimana mereka menyimpang bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Waliyadzubillah, ini adalah kalimat kufur. Dan memang orang-orang yang berkeyakinan seperti itu biasanya di zaman kekhalifahan kaum muslimin itu dipenggal. Dan di Indonesia kita mengetahui Syekh Siti Jenar juga memahami seperti itu, dan juga dieksekusi. Tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya, zatnya. Ini adalah pendapat yang diselewengkan oleh syaitan, dan begitulah syaitan yang ingin menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Taib, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.